Tidak mungkin ada yang kurang, ada yang ini. Boleh. Inilah SKL namanya, Student Center Learning. Anda yang harus berperan, Anda yang harus aktif. Kami dosen tenaga pengajar cuma memberikan satu ya dukungan saja. Ya, bagaimana Anda yang harus punya kemampuan menggali dan mempelajari itu. Oke, jawaban dari Pak demikian. Terima kasih. MC. Oke, baik. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi, satu pertanyaan? Ada? Pas. Iya. Ada satu orang ya. Dari prodi mana? Wah, kamu belum S1 sudah langsung hari ke nurse nih, karena bertahap pelan-pelan. Pasti ini Aron Jawa dapat kali nih. Ya. S1 keperawatan, Pak. Oh iya. Kamu hanya ingat prodi nurse nih. Sedangkan kamu punya prodi sendiri kamu lupa, atau kamu ingat dia punya kaprodinya ya? Harus kenal. Oke, baik. Aron, silakan Aron. Kamu mau bertanya apa kepada Bapak Otnian? Tentang negara. Tentang apa? Tentang negara. Tentang negara ya. Emang kenapa dengan ini negara? Mahasiswa menjalankan tentang pertahanan, sedangkan mahasiswa polisi dan TNI. Coba ulangi, yang tak tangkap di sini adalah kamu bertanya tentang bela negara. Mahasiswa dituntut untuk melaksanakan kegiatan bela negara. Sedangkan polisi dan TNI bagaimana? Tadi Pak tidak terlalu tangkap baik. Mahasiswa harus berhak dalam rangka menjaga negara, sedangkan masih ada polisi dan TNI. Oh baik, ya Pak sudah tangkap. Pertanyaan kamu adalah mahasiswa dituntut untuk melaksanakan kegiatan bela negara. Sedangkan kegiatan bela negara itu kan tugas daripada polisi dan TNI, seperti itu. Oke, baik ya. Ya, pertanyaan dari adik Aron kepada Bapak Blegur. Tadi disampaikan bahwa kegiatan bela negara ini adalah bagian daripada kegiatan mahasiswa. Sedangkan kegiatan bela negara ini adalah tugas daripada polisi dan TNI. Bagaimana Bapak menyikapi pernyataan dari adik Aron ini dari profesi S1 keperawatan? Silakan Pak. Baik, terima kasih ya. Pertanyaan ini dari Sumba mana nih? Halo? Aron. Nama lengkapnya siapa? Aron? Sumba Timur, Malolo, Tabundung, lewat ya? Lengapu. Oke. Ini terima kasih ya. Di situ sinyalnya bagus ya. Ini dia orangnya. Oh ya, Aron Jawan Dapak Kali. Oke. Ini warga Sumba, maksudnya tinggal di Sumba atau di Kupang nih? Halo? Bisa dengar suara Pak? Tinggal di Kupang Pak. Oh, tinggal di Kupang. Oke. Ini Aron punya KTP belum? Kartu tanda penduduk? Tidak, sudah punya KTP belum? Sudah punya. Kalau Anda sudah punya KTP, berarti Anda adalah warga negara Indonesia. Jadi wajib ya. Tadi Pak kasih jelaskan menyangkut yang tugas tentara Polri itu sudah masing-masing punya ya sendiri. Tapi karena kita warga negara, maka di sini apa itu bela negara. Nah, di sini dijelaskan bahwa begini, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sehingga dari awal Pak tanya, Aron punya KTP belum? Kalau sudah punya KTP Republik Indonesia, berarti warga negara, ya, warga negara Indonesia. Jadi wajib ya, karena sudah berKTP Republik Indonesia, itu ya, wajib.
Oke, jadi kalau dikaitkan dengan polisi dan tentara, mereka punya masing-masing tupoksinya beda-beda ya. Tapi kalau kita sudah jadi warga negara, yang dikuatkan dengan dokumen kita itu kartu tanda penduduk, maka kita adalah warga negara dan wajib apapun alasannya tetap harus bela negara. Oke, nanti kalau di kelas kita ketemu, nanti Pak kasih kamu nyanyi-nyanyi lagu barat, baru Pak bisa bedakan kamu itu sebenarnya warga Indonesia atau warga dari Amerika kah, gitu ya, atau dari luar negeri. Kalau yang dokumen mengatakan bahwa Anda warga negara adalah kartu tanda penduduk. Oke, dari saya terima kasih Pak. Oke, pas ya. Itu tadi penyampaian materi bela negara dari Bapak Othniel Blegur. Mari kita berikan tepuk tangan untuk pemateri yang pertama. Baik, untuk pemateri yang kedua ya, itu adalah dari bidang akademik. Jadi nanti segala sesuatu yang berurusan tentang akademik, tentang cuti, tentang mata kuliah, tentang perwalian, segala sesuatu semuanya itu akan dijelaskan oleh Ibu Pembantu Ketua 1 bidang akademik, yaitu Ibu Daeng Agus Fia Putri, Eskep MSI. Dan acara ini akan dipandu oleh Ibu Sekretaris Program Studi Perawat. Oh iya, materi dari iya, materi dari Oke, baik ya. Mohon maaf ya. Untuk acara selanjutnya ya, acara selanjutnya adalah pemateri dari Bapak Ketua Stikes ya. Mohon maaf, acara selanjutnya adalah dari Bapak Ketua Stikes. Dalam hal ini Bapak Kandidat Dr. Markus Kore, Eskep MSI. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan kami berikan. Pak Markus, ayo. Oke, baik, selamat pagi. Teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam tema yang saya ambil adalah sistem pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang. Oke? Jadi perlu diperhatikan karena memang ini sangat penting bagi kita semua, sehingga nanti dalam proses perkuliahan tidak terjadi misinterpretasi atau pengertian yang berbeda-beda tentang apa itu sekolah. Yang pertama adalah kita akan membahas sistem pendidikan tinggi di Indonesia terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, terdapat 3 jenis pendidikan di Indonesia. 3 jenis pendidikan. Yang pertama itu adalah pendidikan akademik. Pendidikan akademis ya. Yang pertama. Yang kedua itu pendidikan vokasi, dan ada yang disebut dengan pendidikan profesi. Apa itu pendidikan akademik, teman-teman sekalian? Pendidikan akademik itu adalah sistem pendidikan yang mengarah pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan. Oke? Dengar ya, paham ya? Pendidikannya itu mengarah pada penguasaan dan pengembangan. Kata kuncinya adalah pada penguasaan dan pengembangan. Pendidikan akademik itu mereka mendapat gelar itu kalau S1 sarjana, S2 dan S3 magister ataupun doktor. Berarti mereka ahli dalam bidang penguasaan dan pengembangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pendidikan vokasi. Apa itu pendidikan vokasi? Pendidikan vokasi adalah sistem pendidikan untuk penguasaan keahlian terapan tertentu. Ada perbedaan. Kalau orang sarjana, orang akademik, penguasaan dan pengembangan. Sedangkan untuk pendidikan vokasi adalah penguasaan keahlian terapan. Kalau bidan, ya keahlian terapan bidan. Kalau perawat, keahlian terapan perawat. Itu kalau vokasi ya. Nah, nanti kita akan jelaskan.
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang dan program studinya itu seperti apa, kita akan jelaskan garis besarnya setelah ini. Kemudian adalah pendidikan profesi. Kalau di Stikes Nusantara itu pendidikan profesinya adalah pendidikan NERS. Sistem pendidikan hanya bisa ditempuh setelah melalui pendidikan akademik untuk menguasai suatu skill set gitu. Bidang keahlian akademik. Bidang keahlian akademik terdahulunya apa? Kalau di Stikes ini ada akademik keperawatan, bidang keahlian penguasaan dan pengembangan keperawatan. Kalau untuk mendapatkan yang namanya skill terapan, skill set seorang keperawat, maka dia harus melanjutkan pendidikannya kepada pendidikan profesi. Jadi ada perbedaan. Jangan lagi ada orang yang kenapa kita S1 ini harus ngambil profesi, sedangkan orang D3 langsung kerja. Penjelasannya ini Bapak Ibu. Ya, karena orang D3 atau orang vokasi sudah mereka itu belajar bagaimana menerapkan, sedangkan S1 bagaimana menguasai dan mengembangkan. Jadi untuk melakukan bagaimana menerapkan ilmu, dia harus melanjutkan pendidikan pada pendidikan profesi. Paham ya? Itu pendidikan profesi. Itu dulu paling penting. Yang selanjutnya adalah berbagai jenis perguruan tinggi di Indonesia. Kenapa harus dijelaskan? Supaya kita tahu kita ini siapa. Bahaya Pak, kalau kita sekolah-sekolah tapi kita tidak tahu kita ini siapa, bingung-bingung kita nanti. Yang pertama adalah universitas, ada institut, ada sekolah tinggi, ada politeknik, dan ada akademi. Nah, kita jelaskan secara singkat satu persatu. Universitas itu menyelenggarakan pendidikan akademik dan bisa juga menyelenggarakan pendidikan vokasi dari berbagai rumpun ilmu tanpa batas dengan sejumlah fakultas. Contoh kalau di sini misalnya yang paling familiar dengan kita Undana. Ngerti ya? Kemudian institut. Sebelumnya universitas itu dipimpin oleh seorang rektor. Kemudian institut. Dia menyelenggarakan pendidikan, bisa pendidikan akademik maupun vokasi dari satu rumpun ilmu saja dengan sejumlah fakultas. Hanya mengurusi satu rumpun ilmu. Pimpinannya juga disebut rektor. Kemudian sekolah tinggi. Ya, Stikes Nusantara itu sekolah tinggi ya. Bisa menyelenggarakan pendidikan akademik ataupun vokasi dan terdiri dari setingkat satu fakultas dan berbagai prodi, beberapa prodi. Misalnya sekolah tinggi ilmu kesehatan Nusantara Kupang, ya udah. Kita beberapa prodinya adalah prodi-prodi kesehatan. Ngerti ya? Jadi nanti jangan berpikir bahwa dia itu universitas, jadi saya di bawah dia, tidak seperti itu. Di sini kita berbicara bagaimana pengelolaannya, tingkat pengelolaannya. Kemudian ada yang disebut politeknik. Politeknik hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi Bapak Ibu. Pendidikan vokasi, pendidikan terapan. Seperti dijelaskan di awal, vokasi itu seperti apa? Dari beberapa rumpun ilmu. Itu politeknik, dipimpin oleh seorang direktur. Yang berikutnya itu adalah akademi. Akademi hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi dari satu bidang ilmu saja. Misalnya dulu, sebelum ada sekolah tinggi ilmu kesehatan, kita biasa mendengar akademi keperawatan, akademi kebidanan, ya seperti itu. Itu namanya akademi. Paham ya? Nanti kalau masih kurang tinggal ditanyakan. Bagaimana pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara? Stikes Nusantara itu berbentuk sekolah tinggi dan dipimpin oleh seorang ketua, dibantu oleh pembantu ketua dan para kaprodi. Di Stikes Nusantara sendiri kita menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Pendidikan akademik di Stikes Nusantara Kupang yang fungsinya tadi adalah penguasaan dan pengembangan ilmu itu adalah program studi ilmu keperawatan dan program studi ilmu gizi. Sedangkan pendidikan vokasinya ada di 3 keperawatan, dan untuk pendidikan profesi adalah pendidikan NERS.
Jadi tidak bingung lagi sekarang membedakan mana itu S1 khusus di STIKES ya, mana itu D3, mana itu profesi. Kita sudah bisa memahaminya kurang lebih seperti itu. Dan yang berikut yang perlu diingatkan bahwa sekali lagi jangan pernah berkecil hati bahwa kita akan melakukan pembelajaran daring atau online. Perlu saya beritahukan kepada teman-teman, jauh sebelum pandemi corona dan kampus-kampus melakukan pembelajaran online, kita sudah mempersiapkan ini terlebih dahulu. Kita jauh sebelum corona sudah bersiap diri mencoba berbagai macam aplikasi untuk melakukan pembelajaran online ini. Jadi kepada teman-teman sekalian, jangan pernah berkecil hati. Seperti yang saya katakan terlebih dahulu, kemampuan beradaptasi manusia itu yang penting. Transformasi itu dari yang biasanya offline menjadi online. Dan itu tidak ada bedanya Bapak Ibu, tergantung kita bagaimana menghadapinya. Memang tuntutan zaman seperti itu dan kita tidak bisa mengingkari. Beruntunglah kita bahwa ketika pandemi seperti corona ini muncul, teknologi informasi itu sudah begitu tinggi, jadi kita tidak mengalami hambatan. Contoh misalnya PKKMB ini. PKKMB ini adalah pertama kita melakukan daring seperti ini. Jadi sekali lagi Anda berada di tempat yang tepat karena dosen-dosen Anda untuk menghadapi pengajaran seperti ini bukan hal baru bagi mereka. Ya, itu yang ada di STIKES Nusantara Kupang. Bagaimana nanti lebih dalam lagi tentang teknis bagaimana di STIKES Nusantara Kupang akan dijelaskan oleh masing-masing wakil ketua dan prodi masing-masing. Kalau untuk masalah sistem pendidikan nasionalnya, saya rasa cukup seperti ini saja. Sekian dan terima kasih. Ya baik, mari kita beri tepuk tangan untuk materi yang kedua dari Bapak Ketua STIKES. Saya berikan kesempatan kepada adik-adik semua yang berada di rumah untuk mengajukan satu pertanyaan dari prodi nurse sama prodi gizi dan satu pertanyaan dari prodi perawat sama bidan, seperti mekanisme yang pembicara pertama tadi. Silakan. Materi kita ini yang kedua tentang sistem pendidikan tinggi. Saya berikan kesempatan. Atau jangan sampai adik-adik, bapak ibu semua yang berada di rumah sudah paham tentang materi sistem pendidikan tinggi ini. Silakan. Oke, baik. Ada? Pas ya? Oke, pas. Ya, materi kedua tentang sistem pendidikan tinggi ini telah selesai. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak Ketua yang telah menyampaikan materi kedua tentang sistem pendidikan tinggi. Materi yang ketiga dari bidang akademik, seperti tadi yang saya sudah sampaikan bahwa untuk materi ketiga ini nanti akan banyak sekali berbicara tentang sistem perkuliahan daripada Bapak Ibu adik-adik semua, mulai dari FRS, mulai dari pengajuan cuti seperti apa dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu adik-adik semua di rumah bingung tentang sistem perkuliahan kita, nanti bisa langsung mengajukan pertanyaan kepada Ibu Pembantu Ketua 1, Ibu Daeng Via Putri Escape MSI. Untuk yang memandu acara pada sesi pemateri ketiga ini adalah Ibu Sekretaris Program Studi Perawat, yaitu Ibu Nadreni Yakub Escape Nurse MKes. Kepada Ibu
waktu dan kesempatan saya berikan. Bapak semuanya yang di rumah. Oke, seperti yang sudah dijelaskan oleh MC tadi bahwa setelah ini kita akan mendengarkan informasi tentang akademik ya yang dibawakan oleh Ibu Putri, biasa kami panggil di sini. Jadi untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kepada Ibu Putri, saya persilakan untuk menyampaikan semua materi yang berhubungan dengan perkuliahan dan akademik di Stikes Nusantara Kupang. Sudah. Cek. Selamat pagi semua. Kalau mendengar suara saya, bisa lambaikan tangan semua. Bisa dengar suara saya? Oke, masih semangat ya? Masih semangat ya? Oke. Hari ini Masih, Bu. ya, mantap. Hari ini saya akan membawakan materi tentang akademik. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Dayang Agustia Putri, biasa dipanggil Putri. Mungkin kalau untuk prodiners yang kebanyakan alumni sudah sering melihat saya. Ya, ini untuk adik-adik gizi, perawat, dan bidan. Materi saya hari ini tentang akademik. Jadi kita langsung aja. Semua peraturan akademik di kampus kita, Stikes Nusantara Kupang itu mengacu pada Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kalau kalian penasaran, kalian bisa search Google, habis ini kalian baca. Apa sih Permenristek Dikti nomor 44 itu? Ya. Yang pertama kita akan membahas tentang tujuan pendidikan di Stikes Nusantara Kupang. Jadi tujuan kita pendidikan di Stikes Nusantara Kupang itu menghasilkan lulusan profil yang komplit. Komplit itu apa sih? Lengkap. Yang unggul dalam tingkat nasional bahkan internasional, serta dapat berkontribusi. Kita harus bisa berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sorry. Cek. Itu yang suaranya masih nyala, nama SMA 107F di silent mic-nya. Semua nama pakai nama asli. Ini masa saya panggil kamu SMA 107F? Ada yang nama Vivo 1817. Namamu Vivo. Ayo diganti namanya. Semua pakai nama asli. Sudah, kita mau menghasilkan lulusan profil yang komplit, yang lengkap. Apa sih komplit itu? Ada singkatannya. Komplit itu ada singkatannya. Komplit, COM, komunikator. Kalian harus mampu berkomunikasi yang baik, baik secara lisan maupun tertulis. P-nya, profesional. Kalian harus bekerja sesuai prinsip, menjunjung tinggi kode etik perawat, kode etik bidan, kode etik ahli gizi. Lalu L, leader. Kalian harus menjadi pemimpin. Pemimpin itu yang bagaimana? Yang adaptif, motivator, komitmen, dan kompeten. E-nya entrepreneur. Kalian harus mempunyai etos kerja yang tinggi dan mandiri. T-nya thinker, berpikir kritis, belajar sepanjang hayat. Jadi kalau kalian belajar itu nggak cuma kuliah aja. Belajar itu sepanjang hayat. Sampai tua kita harus belajar mengupdate ilmu kita. Lalu edukator, kalian diharapkan menjadi agent of change. Itu tujuan kita pendidikan di Stikes Nusantara Kupang, harus menghasilkan lulusan yang komplit, yang lengkap. Selanjutnya prinsip pembelajaran di Stikes Nusantara Kupang mengacu pada SNPT atau Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
itu harus yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan semua berpusat pada mahasiswa. Seperti yang Bapak Ketua bilang tadi, kalau sudah mahasiswa, sudah punya KTP, itu berarti kita sudah masuk di pembelajaran orang dewasa, pedagogi. Jadi bukan anak kecil lagi, karena semua punya KTP dan tidak bergantung pada orang tua. Kecuali bayar kuliah ya, kalau yang belum kerja. Kalau mengambil keputusan, semua kembali ke diri kalian masing-masing. Lalu kalian pernah dengar nggak apa itu SKS? Kalau yang profesionals mungkin udah tahu karena sebelumnya sudah kuliah sarjana. Ini buat adik-adik, SKS itu sistem kredit semester. Ya, jadi setiap mata kuliah itu punya SKS-nya masing-masing. Penyelenggaraan pendidikan itu semua menggunakan SKS. Dan itu beban mahasiswa. Contohnya S1 keperawatan. Berapa SKS yang harus dikejar? 150 SKS. Profesi nurse 40 SKS. S1 gizi 147 SKS. D3 kebidanan 115 SKS. Nah, SKS yang sebanyak itu kalian harus selesaikan di masa studi kalian. Jadi kalian punya batas masa studi. Kalau sarjana batas masa studinya yang normalnya itu berapa semester? Kalau sarjana 8 semester atau ditempuh dalam waktu 4 tahun. Kalau diploma itu D3 kebidanan itu harus menempuh punya batas masa studi 6 semester atau ditempuh dalam waktu 3 tahun. Tapi batas maksimal masa studi kalau untuk sarjana itu 14 semester. Batas masa studi untuk sarjana itu 14 semester. Kalau diploma itu 10 semester. Kalau kalian tidak bisa menyelesaikan SKS kalian dalam batas masa studi yang ditentukan, berarti kalian dianggap drop out. Oke, kurikulum yang kita gunakan, kurikulum perguruan tinggi yang kita gunakan itu semua sudah berbasis revolusi industri 4.0. Nanti lebih jelasnya mata kuliah apa yang diambil, mata kuliah apa yang kalian dapatkan, itu nanti di materi besok di prodi masing-masing. Lalu kalian sudah mendapatkan jadwal perwalian. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih perwalian? Ya. Jadi perwalian itu registrasi akademik. Kalian harus melakukan KRS, kartu rencana studi, mengisi KRS, lalu kalian sudah menerima KHS, kartu hasil studi di semester sebelumnya. Jadi, setiap mahasiswa itu wajib melakukan perwalian dengan mengisi KRS di setiap awal semester sesuai dengan kalender akademik yang berlaku. Lalu terkait status mahasiswa yang saya bilang tadi. Jadi, ini dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Mahasiswa yang tidak melakukan perwalian selama 2 semester berturut-turut itu otomatis dinyatakan mengundurkan diri. Ingat, kalau kalian mau mengaktifkan status kalian sebagai mahasiswa, kalian harus melakukan perwalian atau registrasi akademik, yakni mengisi KRS. Jadi kalau kalian selama 2 semester tidak melakukan perwalian berturut-turut, kalian statusnya dianggap mengundurkan diri. Ingat baik-baik. Lalu, untuk kesempatan aktif kuliah kembali, kalian harus mengajukan permohonan. Ya, jadi kesempatan untuk aktif kembali ini harus dilakukan mahasiswa yang bersangkutan sebelum surat keputusan dari ketua menerbitkan pengunduran diri kalian keluar. Jadi, dalam kasus tertentu, ketua dapat mempertimbangkan kembali status mahasiswa tersebut dengan syarat wajib mengajukan permohonan aktif kembali yang disetujui oleh prodi nomor 1. Lalu PK2 bagian keuangan dan
PK 1, saya sendiri bagian akademik. Nah, izin aktif kembali bagi mahasiswa yang tadi sudah tidak perwalian 2 semester berturut-turut itu hanya bisa diberikan 1 kali selama studi di Stikes Nusantara Kupang, waktu selama tidak aktif. Selanjutnya cuti akademik ini. Jadi cuti akademik itu ada 3. Ingat baik-baik, cuti akademik itu ada 3. Cuti akademik direncanakan itu seperti alasan ekonomi keluarga, hamil, dan melahirkan. Jadi kalau kalian punya alasan ekonomi keluarga, kalian posisi keadaan hamil, kalian melahirkan, kalian bisa mengajukan cuti akademik direncanakan. Selanjutnya cuti akademik tidak direncanakan, itu contohnya seperti sakit keras. Kalau cuti akademik dengan alasan khusus, itu cuti akademik yang diberikan atas pertimbangan di luar cuti akademik direncanakan dan tidak direncanakan. Jadi cuti akademik itu ada 3 jenis: direncanakan, tidak direncanakan, dan khusus. Dan cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 semester. Sudah paham sampai sini tentang cuti akademik? Ya. Nah, pengajuan cuti akademik, permohonan cuti akademik, pengajuan cuti akademik, kalau untuk cuti akademik direncanakan, itu paling lambat, ingat baik-baik, catat baik-baik, 45 hari sebelum jadwal perwalian. Cuti akademik direncanakan itu dapat diajukan 45 hari sebelum jadwal perwalian. Kalau cuti akademik tidak direncanakan, itu selambat-lambatnya 30 hari sebelum jadwal perwalian. Jadi cuti akademik ini harus persetujuan dari prodi nomor 1, lalu pembantu ketua 2, dan dilanjutkan ke saya sendiri, pembantu ketua 1 bidang akademik. Ingat baik-baik tentang cuti. Kalau kalian tiba-tiba ngilang muncul kayak hantu, ya jangan salah. Tetap berjalan, itu tetap dihitung. Makanya saya bilang ada cuti akademik direncanakan, entah itu alasan ekonomi, hamil, dan melahirkan, itu urus cuti. Kalau masalah keuangannya nanti dijelaskan oleh pembantu ketua 2. Selanjutnya ada penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar kita itu ada kuis, penugasan terstruktur, evaluasi tengah semester, evaluasi akhir semester. Nah, penilaian ini dinilai evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester itu nilai tidak boleh kurang dari 66. Nilai tidak boleh kurang dari 66. Apabila nilai kalian kurang dari 66, kalian berhak mengikuti ujian perbaikan di evaluasi tengah semester atau evaluasi akhir semester. Untuk skala penilaian, nanti saya bagikan materi saya ini di grup masing-masing kalian. Ya, lalu ada yang namanya IPS, Indeks Prestasi Semester. Jadi IPS ini ukuran keberhasilan kemajuan belajar kalian dalam 1 semester. IP yang kalian dengar IP kalau di SMA, SMP, SD itu kan pakai nilai rapot. Kalau sudah kuliah tidak ada nilai rapot lagi, adanya IPS, Indeks Prestasi Semester. Jadi itu nilai indeks keberhasilan kalian, kemajuan belajar kalian di setiap semester. Lalu ada kelulusan. Jadi lulusan Stikes Nusantara Kupang itu mendapatkan ijazah, transkrip nilai, dan SKPI. Apa itu SKPI? Surat keterangan pendamping ijazah. Jadi kalian dikatakan lulus apabila kalian menyelesaikan SKS kalian yang tadi saya sebutkan dengan batas masa studi yang tepat waktu, lalu IPK lebih dari 2,50. Itu kalian bisa dikatakan lulus. Harus menyelesaikan semua SKS itu.
Lalu predikat kelulusan itu ada 3, memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian. Yang terakhir, siapa tahu dari kalian ada yang mau alih program studi, mau pindah program studi? Ya, biasanya mahasiswa tuh kenyataannya ada yang begitu. Sekarang panas-panas masuk ke perawatan, kaget mau pindah di bidan, atau kebalik, dari bidan mau ke gizi. Nah ini, jadi kesempatan alih program studi, kecuali profesi ya, profesi tidak bisa. Kesempatan alih program studi itu hanya bisa diberikan 1 kali pada akhir tahun pertama. Akhir tahun pertama berarti berapa semester? 2 semester, akhir tahun pertama. 1 kali saja. Lalu mahasiswa yang ingin alih prodi itu harus mengajukan surat permohonan kepada ketua yang disertai alasan kuat dari prodi yang ditinggalkan maupun prodi yang dituju. Batas waktu pendidikan tidak berubah oleh proses alih program studi, jadi batas waktunya tetap. Dan lama studi di prodi yang ditinggalkan diperhitungkan pada prodi yang dituju. Tidak berubah waktu kuliahnya, tetap. Waktu kuliahnya tetap kalaupun kalian mau pindah program studi. Ingat ya, hanya 1 kali di akhir tahun pertama. Oke, sekian bahasan saya terkait akademik. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Baik, terima kasih Ibu Putri sudah menyampaikan beberapa hal tentang akademik. Saya buka sesi diskusi ya, baik dari program studi S1 Gizi dan Nurse, dan dari program studi D3 Kebidanan dan S1 Keperawatan. Jadi masing-masing dari Gizi dan Nurse 1 pertanyaan, dan dari Kebidanan dan Keperawatan 1 pertanyaan. Silahkan. Ya, jika ingin bertanya bisa hidupkan mic, perkenalkan nama, lalu berasal dari program studi mana, langsung menjelaskan pertanyaannya. Silahkan. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan tentang akademik, tentang cuti, tentang SKS? Sinyalnya di jaringan kamu di tempat bagaimana? Tidak bisa dengar. Oke, sudah dengar? Sudah dengar, Obi? Nah itu dia menyaut tuh. Volume speaker kamu bisa ditingkatkan. Kamu mau bertanya atau tidak? Obi mau bertanya atau tidak, Obi? Iya. Atau kamu rindu dengan saya? Oh, alumni. Oke, ada yang mau ditanyakan? Krisyanto Putra. Ibu Armi. Ya. Obi mungkin sinyalnya di sana yang kurang bagus sehingga suara dari sini dengan dari teman-teman tidak terdengar untuk saat bertanya. Oke, silakan Ibu Armi dulu ya. Ibu Armi dulu. Silakan Ibu Armi. Yang saya mau tanyakan tentang cuti akademik berkaitan dengan cuti akademik. Karena di situ ada direncanakan dan tidak direncanakan. Ya. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan kami yang tugas belajar. Kalau kami tugas belajar
mahasiswa tugas belajar. Kami kan kadang-kadang mendapatkan berita itu. Oh, iya. Paham. Ya, seperti contohnya teman saya yang pas berangkat pergi itu kan pengurusan kopinya itu agak ribet juga. Tapi kan itu bahwa diberikan keringanan. Apakah tahun ini dan kedepannya masih diberikan keringanan seperti itu? Oke, baik Ibu. Mungkin sebelum dilanjutkan ke Ibu Putri, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman yang lain? Oke, sambil menunggu ya untuk mempersingkat waktu. Jadi gini Bu, kan kalau sebagai mahasiswa tugas belajar seperti Ibu Armi ya dari TNI, mereka kan biasanya kalau ditugaskan oleh atasannya itu kan tidak punya jadwal tuh. Kalau dibicarakan tadi bahwa cuti akademik direncanakan dan tidak direncanakan berarti kan harus diurus selama 45 menit ya minimal 45 hari 45 hari. Nah, sedangkan kalau seperti Ibu Armi dan teman-teman kan kita punya mahasiswa dari TNI ya. Jadi kan mereka biasanya ditugaskan 5 menit dari atasan. Jadi sebelum mereka mengurus surat cuti itu, mereka sudah ditugaskan dulu gitu loh Bu. Nah, itu gimana? Kalau dulu kan tahun-tahun lalu kan dimudahkan untuk pengurusan cuti itu. Apakah nanti di tahun selama daring ini ya, perkuliahan selama daring ini ke depan ini, apakah proses cutinya itu masih dimudahkan juga atau gimana Ibu? Silakan Ibu Putri. Ya, saya akan coba menjawab. Jadi untuk mahasiswa tugas belajar, ya sebelumnya itu kita punya MOU, ya. Kita Stikes Nusantara itu punya MOU dengan Rumah Sakit Umum Daerah Keva. Kebanyakan pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Keva ambil profesi di kita karena kita sudah ada kerjasama. Jadi untuk mahasiswa tugas belajar, ini untuk tugas belajar ya, bukan yang untuk reguler. Bisa pengurusan cutinya mungkin karena keadaan pekerjaan ya, beda sama yang reguler. Kalau reguler itu memang fokusnya untuk kuliah, tidak ada kegiatan di samping itu. Kebetulan kita juga punya MOU, bisa pengurusan cutinya. Karena cuti akademik ini harus disetujui dengan prodi. Jadi dapat persetujuan prodi, dapat persetujuan dari pembantu ketua 2 bidang keuangan, berarti pembantu ketua 1 bidang akademik mengeluarkan surat izin cuti. Seperti itu. Baik. Oke, baik. Bagaimana Ibu Armi sudah paham ya? Jadi kalau untuk mahasiswa yang tugas belajar itu ada kemudahan karena mereka punya MOU khusus dari instansi ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara gitu. Jadi untuk pengurusan izin dan lain sebagainya, kalau seperti Ibu Armi atau teman-teman lain yang dadakan kan langsung 5 menit, 10 menit atau bahkan hari itu juga langsung harus berangkat, maka itu ada persyaratannya sendiri gitu. Itu berarti cuti dengan alasan khusus. Ya, itu berarti itu ada cuti dengan alasan khusus gitu. Jadi tidak ya pokoknya karena kita punya MOU yang jelasnya secara ini ya, dokumen bahwa kita punya MOU antara instansinya Ibu Armi atau yang lain dengan instansi Nusantara. Oke. Baik, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Yang mahasiswa reguler dari mana? Fitriani. Oke, Fitriani dulu. Sepri nanti ya, Fitriani dari program studi mana? D3 Kebidanan. Oke, D3 Kebidanan. Apa yang mau ditanyakan? Untuk penilaian SKS ada juga istilah A+, B+, dan C. Ya. Dari nilai tersebut, jika dalam angka berapa angka yang bisa didapat? Oh, jadi mau lihat. Oke. Jadi untuk melihat nilai B itu angkanya berapa, misalnya seperti itu ya.
Sudah ada. Oke. Jadi Fitriani bisa lihat di materi Ibu Putri yang sudah dibagikan di grup, ya. Sudah baru saja dibagikan. Jadi di situ sangat jelas. Misalnya, oke. Oh ya, penilaian misalnya A itu dari range nilai 80 sampai 100 itu sudah ada di materinya Ibu Putri. Jadi bisa langsung dijelaskan. Jadi saya tidak perlu memberikan ke Ibu Putri lagi untuk menjelaskan karena materinya Ibu Putri sudah dibagikan ya di grup ya. Di situ jelas. Baik. Baik, Sepri silahkan dari program studi mana? Gizi. S1 Gizi. Oke, silakan Sepri. Yang bingung perkuliahan maksudnya di sini bingung perkuliahannya seperti apa? Supaya Ibu Putri bisa menjelaskan lebih detail. Oh, Sudah. Oke. Oke. Oh, jadi baik, karena kamu ada beberapa mata kuliah kan sudah kamu program ya di D3 Gizi gitu maksud kamu. Tapi pada saat perkuliahan kamu harus digabungkan dengan mahasiswa reguler yang mereka belum pernah memprogram mata kuliah tertentu yang di D3 Gizi gitu ya maksudnya ya. Oke, baik. Silakan Ibu Putri. Halo Sepri. Sepri dengar suara saya? Sepri dengar suara saya? Oke. Untuk mahasiswa alih jenjang itu namanya, yang dari D3 ke S1. Sebelum mendaftar, Sepri memberikan transkrip nilai atau transkrip nilai Sepri setelah lulus D3 ke kampus. Nah, transkrip nilai nanti itu nilainya akan dikonversi mengikuti kurikulum di Stikes Nusantara. Mata kuliah mana yang bisa dikonversi, mata kuliah mana yang harus Sepri program. Jadi nanti Sepri tidak semua mata kuliah mengikuti mahasiswa baru. Nanti prodi akan mengkonversi. Jadi ada beberapa mata kuliah yang nanti Sepri sudah ada nilainya. Mungkin karena dari D3. Ada yang namanya konversi nilai. Ada beberapa mata kuliah yang Sepri harus tempuh karena di kurikulum sebelumnya tidak ada. Di kurikulum sekarang ada mata kuliah itu. Ya, jadi konversi itu penyetaraan. Transkrip nilai Sepri di D3 itu nanti akan dikonversi. Paham sampai sini? Tapi Sepri tetap hitungannya mahasiswa Gizi 20 karena Sepri masuk di tahun 2020. Tapi untuk kuliah nanti ada beberapa mata kuliah yang Sepri harus ambil, ada beberapa mata kuliah yang bisa dikonversi dan Sepri tidak perlu ambil. Seperti itu. Paham? Oke, terima kasih. Baik. Baik, sudah mengerti ya Sepri ya untuk perkuliahannya nanti. Oke, nanti akan lebih jelasnya pada saat perwalian ya. Jadi pada saat perwalian minggu depan dan pada saat penjelasan prodi besok. Besok kan kita akan bagi tuh penjelasan per prodi. Nah, di situ akan lebih jelas lagi bagi mahasiswa yang alih jenjang ya. Itu mata kuliah apa yang harus diprogram, mata kuliah apa yang tidak perlu diprogram. Jadi kemungkinan nanti Sepri akan bergabung juga dengan semester atas ya. Jadi semester 3, semester 5 itu nanti Sepri akan bergabung dengan mereka. Gitu. Jadi tidak harus satu dengan semester 1 yang angkatan 20 gitu. Bisa angkatannya sesuai dengan ini mata kuliah SKS-nya berapa, terus mata kuliah apa yang diambil pada saat nanti perwalian. Ya. Oke, sudah paham? Oke, baik. Selanjutnya mungkin dari prodi tadi sudah nurse, kebidanan, gizi, perawat belum ada yang bertanya nih, anak-anak saya. Dari mana? Siapa? Iya, namanya siapa? Juwita. Oke, Juwita silakan. Saya tentang cuti, kalau misalkan
adakah kita orang tua itu tak punya masalah beberapa hari tapi kalau sama baik jadi itu termasuk dalam cuti anak ini. Coba bisa diulangi pertanyaannya, suaranya kurang jelas. Makanya kalau misalkan apabila orang tua meninggal atau sakit atau apa, itu ada maksud dia tidak soalnya nantinya kami pulang kayak ada tradisi masing-masing kayak ada 10 hari atau 12 hari baru pulang kembali. Jadi itu termasuk cuti atau tidak? Oke, jadi jadi kalau misalnya orang tuanya mendadak sakit, meninggal, itu kan kalian akan izin, misalnya gitu ya, selama 12 hari misalnya ya. Apakah itu dikatakan cuti atau bagaimana gitu maksudnya ya? Oke, nanti coba Ibu Putri langsung jelaskan ulang. Sebenarnya sudah dijelaskan tadi ya, detail maksudnya cuti itu apa sebenarnya gitu. Oke, silakan Ibu Putri. Baik, arti kata cuti itu kamu tidak mengikuti perkuliahan selama 6 bulan ke depan atau selama 1 semester. Itu namanya cuti. Nah, cuti itu ada 3 tadi saya jelaskan. Direncanakan, contohnya alasan ekonomi keluarga, hamil, melahirkan, itu cuti direncanakan. Kalau cuti tidak direncanakan itu sakit keras, kalian harus berobat. Kalau kalian mengajukan cuti, jadi kalian tidak mengikuti perkuliahan selama 1 semester. 1 semester. Kira-kira kalau kasusnya Juwita, kamu bilang ada upacara, sembahyang, apa itu kira-kira cuti atau izin? Apakah kamu perlu cuti? Kalau untuk sembahyang saja, perlu tidak? Tidak perlu. Kamu hanya izin saja ke prodi, ke dosen yang bersangkutan. Nah, kalau cuti, kamu tidak kuliah 1 semester. Kayak tadi, dari profesi nurse tugas belajar, berarti itu cuti alasan khusus. Kalau cuti alasan khusus itu bisa diajukan sewaktu-waktu. Kalau direncanakan 45 hari sebelum jadwal perwalian. Kalau tidak direncanakan itu 30 hari sebelum jadwal perwalian. Kurang lebih seperti itu Juwita. Paham? Iya. Oke, baik. Saya rasa sudah sangat jelas ya yang dijelaskan oleh Ibu Putri ya. Baik tadi untuk perkuliahan bagi mahasiswa ada jenjang, lalu izin atau cuti bagi mahasiswa yang izin belajar ya seperti Ibu Armi dan teman-teman. Lalu apalagi tadi Juwita tentang izin karena orang tuanya sakit, meninggal atau ada doa ya. Jadi itu sudah sangat jelas dijelaskan oleh Ibu Putri. Mungkin sudah ya, tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Baik, untuk sesi Kalau lebih lanjut akademik kan besok ya. prodi. Ya, jadi kalau misalnya mau ditanyakan lagi lebih detail tentang mata kuliah apa saja di masing-masing prodi, baik profesi nurse, D3 kebidanan, S1 keperawatan dan S1 gizi, nanti bisa ditanyakan pada saat materi prodi ya, materi prodi di hari Sabtu 12 September 2020. Jadi di situ tiap prodi bisa bertanya seluas-luasnya apapun itu tentang akademik di prodi masing-masing, karena akan lebih pas gitu tanyanya langsung ke ketua prodinya, biar kalian bisa dijelaskan dengan semaksimal mungkin. Baik, untuk sesi dari PK2 bagian akademik saya rasa sudah cukup. PK1. Jadi saya rasa itu saja ya. Saya lanjutkan untuk materi yang akan dibawakan oleh Ibu PK2, di mana diwakili oleh Ibu Derince Hekemedo.
saya persilakan Ibu Derince Hekemedo untuk ke depan untuk mempersiapkan materi dan akan didampingi oleh Ibu Frida Valo yang akan menjadi moderator untuk membahas tentang bagian keuangan ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Aduh, Kak. Enggak ini. Ayo Bu Frida. Bisa rumusan karena ini di video kan. Video ini nanti akan dikirim ke pos dan akan dipublikasikan. Sehingga di belakang kalau bisa ya suara bisa diturunkan. Terima kasih. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Oke, kita akan lanjutkan dengan materi yang berikut dari pembantu ketua 2. Mic-nya belum di mereka nggak dengar. Sebenarnya Ibu semangat. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Masih semangat ya? Masih semangat ya? Oke, kita lanjutkan materi yang berikut. Materi yang berikut dari bagian keuangan akan menyampaikan materi yang berhubungan dengan keuangan. Semua keuangan di kampus. Jadi di sini pematerinya oleh Ibu Dorince Hekemedo AMD KEP. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu Dorince. Apakah dengar suara saya? Lambaikan tangan. Apakah suara saya didengar? Oh, dengar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang keuangan. Yang terhormat Bapak Konsultan Yayasan Kunci Ilmu, yang terhormat Ketua Yayasan Kunci Ilmu, yang terhormat Ketua Stikes Nusantara Kupang, yang terhormat para pembantu ketua 1 sampai pembantu ketua 4 Stikes Nusantara Kupang, yang terhormat para pejabat struktural dan para kaprodi dan sekpro serta dosen. Singkatnya, para PKKMB yang saya kasihi. Di sini saya hadir sebagai PLT PK2 atau Keuangan dan SDM akan menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan keuangan kepada para peserta PKKMB. Di sini saya akan menjelaskan pembayaran untuk prodi S1 keperawatan dan prodi D3 kebidanan. Dalam hal ini jalur reguler. Untuk registrasinya, gelombang pertama atau gelombang 1
10.500.000. Dikatakan gelombang 1 apabila dia mendaftar di Stikes Nusantara Kupang mulai tanggal 1 Februari sampai 31 Mei 2020. Gelombang kedua sebesar 13 juta, yaitu mendaftar tanggal 1 Juni sampai 31 Juli 2020. Gelombang ketiga 15.500.000, yaitu yang mendaftar tanggal 1 Agustus sampai 10 September 2020. Gelombang keempat yaitu 16.500.000 yang mendaftar tanggal 11 September sampai 11 Oktober 2020. Untuk cicilan registrasi